Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang ditulis dengan sangat indah oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Khatib Am PBNU dari Rembang. Kisah itu adalah pada zaman dahulu, beberapa saat yang lalu, ada sekelompok orang yang menghadap kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Rusaifah, Mekah. Mereka ingin mengadukan permasalahan yang membelit mereka, yaitu seputar tentang bab zakat. Sebab ternyata mereka adalah murid-murid beliau yang berasal dari Kanada. Di Kanada, makanan pokok dari penduduk di situ adalah roti yang terbuat dari gandum. Sedangkan di dalam mazhab Maliki, zakat itu harus berupa utul balad atau bahan makanan pokok bagi penduduk daerah tersebut. Otomatis bagi orang Kanada, bahan makan pokoknya adalah gandum. Bagi orang-orang Kanada, biaya hidup tertinggi di negara tersebut adalah perumahan. Ketika ada orang di sana memiliki rumah, baik itu punya sendiri ataupun sewa, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah orang kaya. Sebaliknya, orang miskin di negara tersebut dipastikan tidak mempunyai rumah. Apalagi alat yang digunakan untuk mengolah gandum menjadi roti, jelas mereka tidak punya. Sehingga seandainya orang miskin di situ para mustahik, orang yang berhak menerima zakat, memperoleh zakat berupa gandum, bagaimana mereka akan mengolah menjadi roti? Dan tentu saja apabila mau dijual, gandum itu hanya sebanyak 3 kilo. Siapa yang mau beli? Alih-alih Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjawab pertanyaan yang datang dari murid-murid beliau dari Kanada tersebut, beliau, sang Sayyid, mengarahkan murid-muridnya ke Syekh Ishaq Az-Zuz, seorang mufti madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan berbentuk uang tunai. Tetapi kenapa Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tidak langsung menjawab pertanyaan dari murid-muridnya tersebut? Padahal beliau itu mengetahui seluk-beluk keilmuan hukum dari berbagai mazhab. Disinilah kita dapat memetik percikan hikmah dari kisah tersebut. Bagaimana Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berpegang teguh kepada azab dan makomnya. Meskipun beliau sangat memahami hukum dari mazhab Hanafi, tapi beliau tidak lantas memberikan fatwa terkait pendapat dari madhab tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa meneladani keilmuan beliau, adab beliau yang sangat luhur, sehingga ilmu yang kita punya itu menjadi berkembang indah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.